teman-teman, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Purworejo dan Bajeng Telabar. Yuk kita mulai sekolah minggunya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sehat. Siapa yang hari ini mukanya cemberut? Siapa yang hari ini nggak gembira? Ayo, Tante Susi berharap kalian hari ini semua tetap bersukacita. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Yuk kita nyanyikan dulu kasihnya seperti sungai. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mohon pimpinan dari Tuhan agar kita bisa beribadah dengan baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan sudah senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang tiba waktunya kami beribadah kepadamu, memuji namamu, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Amin. Nah adik-adik, kita lanjutkan dulu ya pujian kita. Hari ini kita ditemani sama teman-teman kita. Nanti mereka akan menari, menemani Tante Susi menyanyi ya. Kita dengarkan lagunya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus
di padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung jauh di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di
Nah, adik-adik, Tante Susi senang sekali. Tadi habis jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama Kak Ian. Kami keliling-keliling kota Purworejo, ngelewatin jalan WR Supratman, ada jalan Ayani, ada jalan Urip Sumoharjo. Nah, kalian tahu nggak nama-nama itu tadi nama siapa? Iya, itu adalah nama-nama pahlawan, nama-nama orang yang berjasa bagi negara. Jadi, bangsa Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan, untuk mengenang jasa-jasa mereka, namanya diabadikan sebagai nama-nama jalan di jalan-jalan di Purworejo. Bahkan juga mungkin di kota-kota lain itu pasti juga ada nama-nama jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi negara. Jadi namanya diabadikan sebagai nama jalan, sebagai peringatan atau sebagai tanda atas jasa-jasa mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar mengingat kuasa Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengingat kuasa Tuhan. Kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bisakah kalian memberi contoh kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita? Tante Susi kasih contoh satu. Misalnya, matahari yang bersinar terang di pagi hari. Ya kan? Itu adalah salah satu contoh kebaikan Tuhan. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Coba dari Celapar, ada yang bisa menyebutkan? Bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Pinter. Sekarang coba yang dari Purworejo. Tuhan sudah melindungi kami dan sudah kasih makanan untuk minuman, untuk atas. Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Ya, betul. Itu tadi adalah contoh-contoh kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, ceritanya hari ini adalah masih tentang bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel sudah hampir sampai di negeri Kanaan. Tapi untuk sampai ke sana, bangsa Israel harus menyeberang Sungai Yordan. Waktu itu, Sungai Yordan sedang meluap airnya. Nah, bagaimana caranya ya? Yosua sebagai pengganti Musa yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, waktu itu bertanya pada Tuhan, bagaimana caranya? Yosua minta pertolongan pada Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita lihat dulu ceritanya ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai sebagai penerus Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan. Masalahnya, Sungai Yordan waktu itu sedang meluap airnya. Jadi, tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu Tuhan memerintahkan para imam pengangkut tabut Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan
menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkut tabut Tuhan mencelupkan kakinya ke Sungai Yordan yang deras itu. Lalu setelah pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya, maka berhentilah air sungai itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di sungai yang menjadi kering. Tetapi para pengangkut tabut itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang dari 12 suku dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkut 12 batu dari sini dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari 12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Allah, Tuhan kita telah mengeringkan air Sungai Yordan sampai kita dapat menyeberang seperti yang sudah Tuhan lakukan di Laut Teberau. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, Yosua mendirikan batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Jika mereka melihat batu itu, mereka akan ingat kehebatan Tuhan dalam menolong nenek moyang mereka. Sehingga ketika mereka mengalami kesusahan, mereka selalu percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Demikian juga dengan kita. Kita perlu mengingat kebaikan, pertolongan, dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Agar ketika kita merasa susah dan khawatir, kita dapat dikuatkan kembali. Meyakini bahwa Tuhan dan kuasa-Nya yang telah menolong kita di masa lalu itu tentu akan kembali menolong kita kini dan nanti. Amin. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik.
Demikian kebagian pada hari ini. Adik-adik, Sampai jumpa Hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.